gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Masuk dalam gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Masuk altarnya dengan sukacita. Amin. Masuk altarnya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, kami siap Tuhan untuk masuk dalam kemah pertemuan. Salam, salam damai, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Milenium Damai 7. Sungguh besar harapan kami, bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua, bisa menguatkan, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Dia, Sang Pejunan kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta, di dalam kerajaan surga, kembali saat ini, kami anak-anak-Mu, menghampiri, mengucap syukur, atas setiap berkat yang luar biasa kami rasakan hari ini. Berikan hikmah-Mu atas kami, agar kami bisa memahami, apa yang terkandung dalam renungan hari ini. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Rehan, Renungan Harian. Judul bacaan hari ini, peran ganda sebagai seorang istri. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Seorang juara dunia rally mobil, dalam sebuah kesempatan wawancara di televisi, ditanya mengenai rahasia di balik keberhasilannya itu. Ia tidak menjawab, karena kehebatan mesin mobilnya, atau banyaknya pengalaman, sebagai faktor suksesnya, melainkan kehadiran seorang navigator yang hebat di sampingnya. Navigator adalah orang yang duduk di samping pembalap, yang tugasnya membaca peta dan arah. Dalam persekian detik, navigator harus memutuskan mobil harus dibawa kemana, apakah lurus, atau belok, sampai akhirnya, tiba di garis akhir dengan selamat. Peran suami dan istri, di dalam banyak hal, memiliki kemiripan, dengan fungsi kerja pembalap dan navigator. Suami sebagai kepala keluarga berperan sebagai seorang pembalap, yang mengendalikan mobil, yang merupakan gambaran sebuah keluarga. Sedangkan istri, berperan sebagai navigator, yang bertugas memberikan saran, mengenai arah perjalanan keluarga, walau keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Ketika Tuhan menciptakan manusia,
Ia melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oleh sebab itu, Tuhan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Tuhan tidak menciptakan wanita dari bagian kaki supaya bisa diinjak-injak. Tuhan juga tidak menciptakan wanita dari bagian kepala supaya berbalik menguasai. Namun Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk. Itu artinya, ada kedudukan yang setara karena tulang rusuk berada di bagian tengah tubuh. Dalam perjalanan sebuah pernikahan, ada masa di mana suami tidak tahu harus melangkah kemana. Disinilah seorang istri berperan menjadi navigator, yang bertugas membaca peta dan arah. Seorang istri yang beriman dapat menyelamatkan suaminya yang tidak beriman, dan membawanya kepada Tuhan. Dengan cara apa, seorang istri bisa menyelamatkan suaminya? Dengan cara menunjukkan kesaksian hidup yang memberkati suaminya. Kesaksian hidup lebih bermakna daripada ribuan kata-kata. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1-2 berkata, bahwa seorang suami bisa dimenangkan tanpa perkataan, hanya oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat betapa murni dan salehnya kehidupan si istri. Suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya yang beriman. Seorang istri mempunyai peran istimewa, karena ia harus menjalankan peran ganda, yakni sebagai penolong bagi suami, dan ibu yang bijaksana bagi anak-anaknya. Ia tidak berhenti bergerak sampai semua keperluan suami dan anak-anaknya terlayani dengan baik. Dukungan yang ia berikan membuat suaminya dikenal orang. Didikan lembut yang ia lakukan membuat anak-anaknya bertumbuh dengan baik. Semua orang menyebutnya berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih dekat lagi denganmu, kami rindu bergaul intim lagi denganmu, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka bergaul intim denganmu, hidup mereka dijagai, dilindungi, bahkan kehidupan mereka diberkati. Kami merindukan itu Bapa. Saat ini, kami siap, kami mau membangun hubungan lebih intim lagi denganmu, dan biarlah wajahmu tidak pernah berpaling atas kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.